Selamat datang di video edukasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Medan. Lewat video ini, kami ingin berbagi cara mudah, langkah demi langkah untuk mengecek informasi lahan secara mandiri. Tidak sedikit orang yang baru sadar setelah terlanjur membeli atau membangun, ternyata lahannya tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Agar hal itu tidak terjadi, mari kita kenali cara praktis untuk memastikan lahan kita sudah sesuai aturan. Nah, sekarang mari kita saksikan bersama. Pernah kepikiran gak sih, tanah yang kita punya atau yang mau kita beli itu status haknya gimana? Luasannya berapa? Ada di zona mana? Sampai gimana aturan membangunnya? Nah, sekarang kita bisa tahu jawabannya sendiri cukup dengan mengecek lewat website ini. Pertama, kita bisa cek informasi bidang tanah. Caranya, masuk ke situs bumi.atrbpn.go.id/peta atau kamu bisa langsung scan kode QR berikut. Akan muncul halaman awal yang berisi pernyataan penggunaan layanan. Klik tombol "Saya setuju" untuk melanjutkan. Di sebelah kiri layar ada menu cari lokasi. Di sini kamu bisa mengetikkan lokasi yang ingin kamu lihat. Misalnya, saya ingin melihat lokasi kota metro. Maka, saya mengetik kota metro, lalu klik pada pilihan yang muncul. Ini adalah tampilan dari hasil pencariannya. Apa sih kotak-kotak kuning itu? Untuk lebih jelasnya, klik tanda panah ke bawah dari menu bidang tanah di sebelah kiri layar. Kotak kuning menunjukkan bidang atau kawasan tanah yang telah terdaftar. Kotak dengan garis luar berwarna merah menunjukkan tanah dengan hak pengelolaan. Sedangkan kotak hijau menunjukkan bidang tanah yang belum terdaftar. Dan warna biru menunjukkan unsur-unsur geografis. Contohnya, aku coba klik di kotak yang berwarna hijau. Lalu akan muncul informasi bidang tanah yang mencakup tipe hak tanah dan luasan tanahnya. Kamu juga bisa klik menu Peta Google untuk melihat tampilan lokasi tanahnya dari foto udara. Kalau kamu sudah tahu tanah mana yang ingin kamu lihat, kamu bisa mencari lokasi tanahmu berdasarkan titik koordinatnya dengan memilih menu pencarian koordinat. Lalu, masukkan nilai garis bujur dan nilai garis lintang, kemudian klik cari koordinat. Kalau kamu tahu nomor sertifikat tanahnya, kamu bisa memilih menu pencarian bidang. Kamu bisa mencari bidang tanahmu menggunakan nomor identifikasi bidang, nomor hak, atau nomor identifikasi bidang elektronik. Di sini saya contohkan dengan menggunakan nomor hak. Pilih tipe hak yang tercantum dalam sertifikat. Isi kabupaten atau kota, kemudian desa atau kelurahan. Masukkan 14 digit nomor sertifikat, atau bisa juga langsung masukkan 5 digit terakhir dari nomor sertifikat. Kemudian, klik cari bidang. Kalau data yang kamu masukkan sudah benar, akan muncul notifikasi data ditemukan. Bidang tanahmu adalah yang terdapat simbol lokasi dan diberi garis berwarna merah. Kolom hasil pencarian akan menampilkan informasi mengenai tipe hak tanah, luas bidang, dan nomor identifikasi bidang. Pastikan data yang muncul sudah sesuai dengan data di sertifikat kamu ya. Kamu juga bisa tahu titik koordinat dari bidang tanahmu. Caranya, pada bagian bawah kolom hasil pencarian, klik titik koordinat yang tersedia sampai muncul keterangan berhasil. Jadi, kita sudah punya gambaran jelas tentang bidang tanahnya. Selanjutnya, kita bisa cek rencana tata ruang pada bidang tanahnya. Caranya, masuk ke situs gistaru.atrbpn.go.id/rdr interaktif atau kamu juga bisa scan kode QR berikut. Akan muncul halaman awal yang berisi penjelasan dan ketentuan penggunaan layanan. Untuk melanjutkan, klik pada pernyataan, "Saya mengerti dan menyetujui pernyataan dan ketentuan di atas." Sampai muncul tanda centang, lalu klik lanjutkan. Pada bagian kiri layar, isikan provinsi, lalu kabupaten atau kota kamu. RDTR yang tersedia di kabupaten atau kota kamu akan terpilih secara otomatis. Lalu, klik terapkan layer dan tunggu sampai layar termuat. Warna yang muncul pada peta menunjukkan zona-zona yang ada sesuai dengan rencana tata ruang.
Klik pada kotak berikut untuk melihat lebih jelas arti dari masing-masing warna. Kamu bisa mengetahui zona dari bidang tanahmu dengan cara mengklik langsung pada bidang tanah di peta. Kalau kamu tahu titik koordinat dari bidang tanahmu, klik kotak berikut dan masukkan titik koordinatnya. Di sini, aku menyalin titik koordinat yang telah di-copy sebelumnya. Lalu, klik simbol pencarian. Klik tepat pada titik hitam yang muncul dari hasil pencarian, maka akan muncul informasi terkait bidang tanahmu pada bagian kanan layar. Bagian zonasi menunjukkan tanahmu termasuk ke dalam zona apa dalam rencana tata ruang. Apakah zona perumahan, pertanian, perdagangan dan jasa, atau zona lainnya? Daftar kegiatan menunjukkan kegiatan apa yang diizinkan di zona tersebut. Apakah diizinkan langsung, diizinkan terbatas, diizinkan bersyarat, atau diizinkan terbatas dan bersyarat. Misalnya, kamu ingin membangun minimarket. Pada kolom pencarian, ketikkan minimarket. Lalu akan muncul daftar kegiatannya. Klik pada simbol I di sebelah nama kegiatan, dan akan muncul penjelasan ketentuan dari kegiatanmu. Misalnya, pembangunan minimarket diizinkan secara terbatas dan bersyarat, dengan ketentuan pembatasan waktu operasionalnya dan persyaratan menyediakan lahan parkir yang mencukupi. Pada bagian intensitas ruang, ditampilkan informasi mengenai ketentuan KDB, KLB, dan KDH dari bidang tanahmu. KDB atau koefisien dasar bangunan adalah berapa persen dari lahan yang boleh ditutupi bangunan. KLB atau koefisien lantai bangunan adalah berapa besar total luas seluruh lantai bangunan yang boleh dibangun. KDH atau koefisien dasar hijau adalah berapa persen lahan yang harus disisakan untuk ruang hijau atau resapan air. Pada bagian ketentuan tata bangunan, ditampilkan informasi mengenai ketentuan JBS, JBB, ketinggian bangunan maksimum, jumlah lantai maksimum, KTB, dan GSB. JBS atau jarak bebas samping adalah batas minimal antara bangunan dengan sisi kanan atau kiri dari bidang tanah. JBB atau jarak bebas belakang adalah batas minimal antara bangunan dengan bagian belakang dari bidang tanah. Ketinggian bangunan maksimum adalah batas paling tinggi sebuah bangunan bisa didirikan. Biasanya dihitung dari permukaan tanah sampai batas atap. Jumlah lantai maksimum adalah batas berapa banyak lantai yang boleh dibangun. KTB atau koefisien tapak basement adalah seberapa luas bagian tanah yang boleh dipakai untuk membangun basement atau lantai bawah tanah. GSB atau garis sempadan bangunan adalah jarak minimum dinding terdepan bangunan dari jalan, sungai, atau batasan tertentu. Yuk, sama-sama manfaatkan layanan digital ini supaya urusan perizinan jadi lebih mudah dan pembangunan di kota metro jadi lebih tertib.